Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. PPATK memproyeksikan perputaran uang judi online tahun ini mencapai 1,1 triliun rupiah atau naik 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Mirisnya pemirsa, para pemain judi online ini mayoritas berpenghasilan rendah, bahkan ada anak usia 10 tahun yang juga bermain judi online. Data Kemensos ini mencatat ada sebanyak 500.000 penerima bansos ini yang juga bermain judi online. Pertanyaannya pemirsa, mengapa judi online begitu mudah diakses? Dan bagaimana pemerintah harus menindak judi online? Kita akan kupas tuntas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Dan bersama saya Kenana pemirsa, kami juga akan menghadirkan pembahasan lain yang tidak kalah menariknya, di mana gelar perkara khusus ini telah dilaksanakan oleh Barreskrim Polri atas kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang dihadiri oleh semua pihak termasuk pihak Universitas Gadjah Mada. Beragam argumentasi dan juga bukti ini coba dibandingkan. Lalu seperti apa hasil dari gelar perkara khusus di Barreskrim Polri? Apakah ini akan menjadi titik terang dan juga akhir dari perjalanan polemik kasus ijazah Joko Widodo? Kami hadirkan untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, ada seorang wanita yang nekat melompat dari ketinggian lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara wanita tersebut lompat karena ketakutan adanya penyusup di dalam unit apartemennya. Beruntung nyawanya tertolong lantaran tersangkut di sebuah kanopi. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Sementara terduga penyusup ini sudah diamankan oleh pihak berwajib. Diduga remblong, truk tronton bermuatan semen tak bisa dikendalikan dan menabrak mobil serta 3 rumah warga di ruas Jalan Bangli, Singaraja, Bali. Akibatnya 4 orang meninggal dunia. Kecelakaan ini terjadi Kamis pagi, tepatnya di Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kabupaten Bangli, Bali. Salah seorang warga, Iwayan Swastika, mengatakan saat kejadian terdengar suara ledakan. Dirinya segera keluar rumah dan melihat jalan di desa sudah dipenuhi debu muatan semen yang berhamburan, serta truk tronton, ringsek, dan rumah warga yang hancur. Satlantas Polres Bangli bersama warga berhasil mengevakuasi seluruh korban, terutama sopir truk yang sempat terjebak di dalam kendaraannya yang ringsek. Seluruh korban dibawa ke RSUD Bangli. Hingga saat ini jajaran Polres Bangli masih melakukan proses penyelidikan guna memastikan penyebab kecelakaan. Pesawat perintis Alda Air dengan nomor penerbangan PKDLA pagi tadi mengalami pecah ban saat mendarat di Bandar Udara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Menurut keterangan pilot Kapten Indra, pada saat mendarat pesawat dalam keadaan normal dan sudah berhenti dengan sempurna. Namun pada saat pesawat berjalan kembali menuju parkiran pesawat atau apron, pesawat berbelok dengan sendirinya ke arah kanan runway. Saat diperiksa, pesawat diketahui mengalami pecah ban. Proses evakuasi badan pesawat berjalan lancar, sementara Kepolisian Resort Puncak Jaya bersama TNI dan Kopasgat melaksanakan pengamanan di landasan bandara. Pesawat ini sebelumnya melakukan penerbangan dari Wamena tujuan Bandara Mulia dan akan dilanjutkan ke Bandara Sentani. Pesawat membawa muatan kargo BBM sebanyak 1.100 kg dan tidak membawa penumpang. Setelah tim SAR gabungan memperpanjang masa operasi pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya selama 3 hari, jenazah korban penumpang terus bermunculan. Jenazah penumpang kapal KMP Tunu Pratama Jaya kembali ditemukan nelayan di Jembrana, Bali. Jenazah berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai celana jeans biru dan kemeja kotak-kotak berwarna merah ini ditemukan nelayan di perairan pantai Perancak dan dibawa menggunakan kapal nelayan ke pantai Pebuahan. Dengan ambulan, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Negara dan selanjutnya dibawa ke RSUD Belambangan, Banyuwangi untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur.
Dengan penemuan jenazah ini, korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan sebanyak 45 orang dengan 15 orang meninggal dunia, 30 orang selamat dan 20 penumpang dalam pencarian. Tim SAR gabungan sendiri tanpa henti terus melakukan pencarian korban. Temuan mayat tanpa identitas terus bertambah di perairan Banyuwangi, Jawa Timur pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kamis pagi, tim SAR gabungan menerima laporan adanya mayat berjenis kelamin wanita terdampar di Pantai Plengkung, Banyuwangi. Jasad wanita dengan nomor kantong mayat 14 ini langsung dievakuasi ke RSUD Blambangan untuk diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Petugas harus berjalan kaki lebih dari 1 km untuk melakukan proses evakuasi mayat. Secara bergantian, evakuasi mayat dilakukan petugas menggunakan tandu. Polisi masih melakukan pemeriksaan medis secara mendalam untuk memastikan identitas korban dan memastikan apakah mayat merupakan salah satu korban tenggelamnya kapal atau tidak. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan hingga kini masih menjadi misteri. Kamera pengawas berhasil merekam aktivitas terakhir pria kelahiran tahun 1986 itu sebelum ditemukan meninggal dunia. Rekaman CCTV menunjukkan Arya Daru Pangayunan masuk ke dalam kamar pada pukul 23:23 waktu Indonesia Barat pada Senin 7 Juli 2025. Tak ada gerak-gerik mencurigakan dari Arya ketika dirinya ini memasuki kamar ataupun juga di dalam kamar kosnya. Sejumlah saksi yang dimintai keterangan oleh kepolisian menyebut Arya menjalani aktivitas seperti biasa ke kantor dan langsung pulang ke indekosnya. Pagi keesokan harinya Arya sudah ditemukan tewas dengan kepala terlakban. Pintu dan jendela kamar terpaksa dibuka karena istri Arya cemas tidak bisa menghubungi suaminya. Istri korban meminta pemilik indekos untuk mengecek kamar yang dihuni Arya. Kematian diplomat Kementerian Luar Negeri di daerah Menteng, Jakarta Pusat masih menyimpan misteri. Seperti apa suasana terkini dari lokasi kejadian, sudah ada Shena Dabayana yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat malam Shena, sudah adakah informasi terbaru yang bisa disampaikan mengenai penyebab kematian? Ya, selamat malam pemirsa. Memang misteri dari kematian diplomat fungsional muda Kemenlu RI ini masih terus bergulir, di mana yang terbaru kasus dari kematian ini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk kembali diselidiki. Apakah penyebab pastinya? Bagaimanakah kronologi pastinya dari kejadian yang terjadi pada 8 Juli 2025? Dan terlihat situasi terkini di tempat saya mengabarkan ini merupakan TKP di mana ADP berusia 39 tahun yang merupakan diplomat fungsional muda ini meninggal dengan kondisi yang tidak wajar, mengingat kondisi kepalanya yang terlakban pemirsa. Kalau kita lihat memang masih ada motor-motor dan mobil-mobil, bahkan ada toko vape yang masih beroperasi. Pada saat ini saya mengabarkan setelah 2 hari berarti meninggalnya dari ADP di tanggal 8 Juli 2025 kemarin. Dan sebenarnya pemirsa, kalau misalkan kita review, bisa saya katakan bahwa ini merupakan kos-kosan atau international cost yang cukup premium, mengingat pemirsa di belakang saya ini merupakan pintu yang bisa mengakses kamar dari ADP. Ini menggunakan kode akses dan juga atau kartu akses pemirsa, yang dimana jika kita melihat dari situs-situs tertentu ini sangat sulit ditembus ketika ada orang yang iseng ingin masuk tanpa mengetahui kode akses yang hanya dimiliki oleh para penghuni dari indekos. Dan kronologinya memang di tanggal 8 Juli ini di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, ADP masih sempat berkomunikasi dengan istrinya melalui telepon, yang dimana istrinya ini berlokasi di Sleman. Dan di jam 22.30 waktu Indonesia Barat pemirsa, ini ADP juga masih sempat keluar dari kamar kosnya untuk mengambil makanan di ojek online pemirsa yang berada di gerbang tepat di depan indekos ini, sebelum akhirnya di jam
subuh, tepatnya di jam 5, ini istrinya ingin kembali berkomunikasi, tetapi tidak ada respon dari telepon yang dilakukan oleh istrinya, sampai akhirnya istrinya berinisiatif untuk menelepon penjaga kos untuk bisa mengetahui kenapa teleponnya tidak diangkat, sampai akhirnya penjaga kos mencoba untuk membuka, mencoba untuk mengetuk, tapi tidak ada respon, sampai akhirnya harus dibuka secara paksa pintu dan juga jendela, dan barulah ditemukan jasad dari ADP. Ini telah berada dalam kondisi meninggal dengan kepala yang terlilit lakban. Memang pemirsa, jika kita melihat juga beliau ini merupakan alumni dari UGM. UGM pun sempat berbelasungkawa dan memberikan kesan-kesan di mana ADP ini merupakan mahasiswa yang sangat berprestasi dan juga ceria. Begitupun ini pernyataan yang sama yang dikeluarkan oleh Kemenlu RI, di mana memang ADP ini diklaim menjadi pegawai yang ceria, yang semangat begitu ya dalam pekerjaannya. Dan sampai saat ini kami masih sama-sama menunggu pemirsa apakah penyebab pastinya dari kematian misterius yang terjadi pada 8 Juli. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Shena Damayana mengabarkan dari Menteng, Jakarta Pusat. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Polisi menangkap 6 pelaku sindikat pengumpul data pribadi yang kemudian digunakan untuk membuka rekening bank. Data tersebut dikirim ke Kamboja untuk digunakan judi online dan tindak kriminal lainnya. 6 pelaku diantaranya 2 wanita, yakni CP 43 tahun sebagai pemilik dan yang lainnya sebagai marketing, bertugas mencari korban untuk dibujuk membuka rekening bank. Kasus ini terungkap setelah 3 korban melapor ke polisi karena didatangi pihak bank atas dugaan transaksi mencurigakan di rekening mereka. Dalam modusnya, para pelaku membujuk korban membuka rekening bank menggunakan data pribadi korban. Korban diberi imbalan uang Rp500.000 dan diyakinkan tidak mendapatkan masalah. Handphone yang telah terisi data dan rekening korban lalu dikirim tersangka ke S yang merupakan otak sindikat dan masih buron untuk digunakan sebagai jaringan judi online di Kamboja. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini meminta keterangan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa di Mapolda Jawa Timur. Ini untuk kedua kalinya KPK menjadwalkan pengambilan keterangan terhadap Hovifah setelah pada penjadwalan sebelumnya di bulan Juni lalu Hovifah berhalangan hadir. Tampak hadir LSM Anti Korupsi Jawa Timur, Maki, hadir mendampingi Hovifah. Hovifah dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur anggaran tahun 2020-2022 yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan 21 tersangka baik pihak swasta maupun ex-pimpinan DPRD Jawa Timur. Pemirsa, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menyatakan Indonesia dan Brasil sepakat berkolaborasi untuk menjalin kerjasama berbagai bidang. Salah satu bidang kerjasama Indonesia dan Brasil adalah pertahanan. Hal itu disampaikan Presiden Lula setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Brasil pada hari Rabu. Presiden Prabowo menyambut baik kerjasama ini dan mengatakan kedua negara sepakat untuk bekerja sama mengembangkan teknologi rudal dan kapal selam. Prabowo mengatakan Indonesia dan Brasil juga sepakat meningkatkan kerjasama bilateral di sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, dan pendidikan. Selain itu, keduanya juga membahas berbagai isu lain seperti konflik di Gaza dan perang Rusia-Ukraina, serta mendesak adanya gencatan senjata di kedua wilayah yang berkonflik. Facilitar o comércio de carne bovina brasileira que pode contribuir. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da República. Proyek penulisan ulang sejarah menepuk kontroversi menyusul tudingan upaya mencuci dosa masa lalu. Menggagas Menteri Kebudayaan Fadlizon meyakinkan proyek itu didasari atas niat baik sebagai tonggak jati diri bangsa. Ya, Fadlizon juga berjanji isi buku sejarah akan disusun secara transparan dan melalui uji publik.
Menteri Kebudayaan Fadlizon tengah getol menepis semua gelisah dari proyek penulisan ulang buku sejarah. Bagi Fadli, buku sejarah ini sangat penting untuk membangun identitas nasional. Menulis sejarah tak sekedar mencatat suatu peristiwa, namun langkah menemukan kembali jati diri bangsa. Jadi, mengapa harus diributkan? Kita banyak peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi di masa lalu, dan memang peristiwa-peristiwa itu masih meninggalkan sejumlah tanda tanya, bahkan silang pendapat dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan apa yang terjadi pada waktu 1998. Ada satu istilah yang di situ yang selalu menjadi problematik ya, dan 20-an tahun lebih ini itu tidak pernah konklusif. Apa itu? Yaitu yang disebut sebagai perkosaan massal. Inilah yang saya kira kita perlu hati-hati di dalam menggunakan istilah itu. Jadi intinya adalah bagaimana sejarah itu harus ditulis dengan kebenaran, dengan hati-hati, dan tentu dengan kepentingan nasional kita. Ya, jangan sampai kita dituduh sebagai bangsa yang melakukan perkosaan massal gitu ya. Karena itu cap dari media-media asing ketika itu. Diakui sejak digagas, keinginan Fadlizon menulis ulang sejarah Indonesia telah menepuk riak pro dan kontra. Apalagi selama ini dalam menulis ulang sejarah selalu terjadi tarik-menarik antara idealisme ilmiah dengan misi politik penguasa. Secara ilmiah, sejarah seharusnya milik semua komponen bangsa, bukan sekedar mengakomodasi kepentingan tokoh elit yang syarat kepentingan politik. Kekhawatiran pun muncul, penulisan ulang sejarah sebagai cuci dosa masa lalu. Kekhawatiran saya adalah yang terjadi sebagaimana selalu disampaikan oleh Menteri, mengakui tapi begini, mengakui tapi masalahnya tidak massal, ini itu. Ini saya khawatir nanti ini cerminan dari karya sejarah yang melakukan interpretatif denial gitu. Jadi pengingkaran yang interpretatif yang tadi, yang pada akhirnya nanti seperti mereduksi bahkan mendistorsi ya, mendistorsi fakta-fakta sejarah tentang peristiwa pemerkosaan massal khususnya di tahun 1998. Kalau di dalam perspektif HAM, one victim is too many. Itu satu korban itu ya juga udah deritanya udah entah tidak terhitung. Antara benar atau yang lebih baik itu seperti apa yang kita ingin tahu gitu kan. Itu yang nggak clear sampai sekarang, baiknya di mana, yang tidak benarnya di mana, kelirunya di mana gitu ya. Jadi itu yang saya kira penting juga menjadi pembahasan yang lebih terbuka gitu loh. Kalau hanya menyatakan bahwa ada data-data baru ya itu kan sangat umum gitu ya untuk melihat bahwa semuanya juga ada yang baru. Lalu juga dibilang udah terlalu lama, 20 tahun katanya sudah tidak ada penulisan sejarah, ya nggak berarti itu nggak berarti tidak ada penulisan sejarah. Banyak orang menghasilkan sejarah-sejarah baru ya, penelitian-penelitian baru yang menjadi acuan banyak orang gitu, dan itu yang saya kira maka kalau memang ingin dibuka ya buka saja gitu loh. Penulisan buku sejarah Indonesia rencananya menjadi kado ulang tahun bagi kemerdekaan RI ke-80 17 Agustus 2025 mendatang. Fadlizon menyebut penulisan ulang sejarah ini melibatkan 100 lebih penulis, puluhan editor jilid, dan editor umum dari kalangan sejarawan hingga akademisi, bidang arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya. Nantinya buku ini pun akan melalui uji publik. Kemendikbud berjanji tak ada yang ditutup-tutupi soal isi buku sejarah. Nanti pada waktunya di bulan ini ya sudah diagendakan sebenarnya untuk segera dilaksanakan uji publik untuk mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari sejarawan-sejarawan lain. Kalau sekarang kan yang dilibatkan
kalau tidak salah jumlahnya itu 112 atau 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi. Jadi yang menulis itu adalah para sejarawan. Dan sekali lagi juga saya tegaskan tidak ada artinya bukan dimulai dari nol. Jadi sudah ada sumber-sumber sejarah yang lama. Tentu kita menambahkan juga ada pemutakhiran karena 26 tahun kita tidak menambah menulis tentang episode periode di era reformasi misalnya. Yang terakhir itu pada era Pak Habibie. Usai reformasi, memang belum ada satupun buku sejarah Indonesia lahir. Di titik inilah perdebatan muncul. Spekulasi liar berkembang di sana-sini. Soal pemerkosaan, mungkin sebaiknya nggak perlu di forum ini, Pak. Karena saya pas kejadian itu juga ada di Jakarta. Sehingga saya tidak bisa pulang beberapa hari. Tetapi ini semakin menunjukkan Pak Fadlizon tidak punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi korban perkosaan. Sehingga menurut saya penjelasan Bapak yang sangat berteori seperti ini, dengan mengatakan Bapak juga aktivis pada saat itu juga justru akan semakin membuat luka dalam. Kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis. Saya minta maaf kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya, karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu dan mengecam kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu. Yang menurut saya itu pendapat pribadi ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Meski memakai anggaran negara, para penulis buku sejarah Indonesia memastikan tetap bekerja profesional dan objektif. Nantinya, publik pun bisa menguji apakah ada masalah dari penulisan ulang buku sejarah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap 550.000 orang penerima bantuan sosial pada tahun 2024 aktif bermain judi online. Sebelumnya PPATK telah memblokir jutaan rekening penerima bantuan sosial karena dinilai tak layak menerima bantuan. PPATK juga menemukan rekening yang sudah tidak aktif namun tetap menerima bantuan. Data Kementerian Sosial RI ada 1,9 juta data penerima bantuan sosial atau bansos yang terkoreksi. Melihat kejadian tersebut, bagaimanakah pemerintah melakukan filter terhadap rekening-rekening bermasalah dan termasuk juga penerima yang tidak tepat? Benarkah judi online menyasar kalangan masyarakat ekonomi menengah bawah? Lalu bagaimana pemblokiran rekening saja atau sampai pada pengusutan yang lebih lanjut lagi? Ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi
terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme. Itu penerima bansos semua itu indikasinya? Iya. Nik bansos ternyata memang ada. Mengapa judi online begitu mudah diakses dan bagaimana seharusnya pemerintah menindak judi online di tanah air? Kita akan kupas tuntas pemirsa. Malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Abimanyu, pakar telematika. Selamat malam Abah. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Di sebelah pakar telematika ini sudah hadir Mas Septa Dinata, sosiolog Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Septa. Malam. Oke. Selain dua narasumber di studio, kita juga masih menunggu ya kehadiran dari Pak Agroseno dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini sudah ada Pak Danang Trihartono, Deputi Analisa dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Vena. Oke, saya izin mau ke Pak Danang terlebih dahulu kan, yang punya data dulu, kita gali soal data. Pak Danang, kami ingin tahu angka ada berapa transaksi aktivitas judi online termasuk juga kabarnya ini ada ratusan ribu penerima bansos yang juga bermain judi online. Datanya seberapa besar, Pak Danang? Ya, baik. Kalau kita melihat judi online, itu lebih tepatnya kami melihat dari sisi deposit. Nah, deposit dari para pemain judi online ke rekening-rekening deposit di tahun 2023 itu mencapai 34 triliun. Tahun 2024 itu meningkat ke 51,3 triliun dan di tahun 2025 kuartal 1 itu tercatat 6,2 triliun deposit. Jadi pemain-pemain mendepositkan uangnya ke rekening judi online. Oke. Nah, kalau kami lihat berapa jumlah pemainnya, itu tahun 2024 dari 51,3 triliun itu yang mendepositkan adalah kurang lebih 9,7 juta pemain. Nah, di tahun 2025 di kuartal 1 dari 6,2 itu kurang lebih didepositkan oleh 1 juta pemain. Jadi gambaran umumnya adalah seperti itu, Mbak Vena. Oke, kami ingin tahu juga soal data penerima bansos yang kabarnya juga ini banyak Pak yang juga bermain judi online. Ada berapa sih datanya? Jadi gini, kami mendapatkan nik penerima bansos itu dari Kementerian Sosial. Nah, data nik dan penerima bansos ini kami sandingkan dengan data pemain judi online seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di tahun 2024 sebanyak sekitar 9,7 juta pemain. Oke. Nah, berdasarkan itu maka matchinglah nik tersebut antara penerima bansos dengan nik pemain judi online. Nah, itu kurang lebih ditemukan sebanyak 571 penerima bansos. Nah, itu bukan berarti dalam rekening bansos itulah yang digunakan untuk bermain judi online. Namun misalnya dia menerima bansos di bank A, nah kami temukan di bank B atau di e-wallet atas nik tersebut itu melakukan deposit judi online. Jadi belum tentu di rekening dia menerima bansos dia bermain di situ. Tapi bisa di rekening bank lain atau di e-wallet dia mendepositkan uangnya untuk judi online. Saya kira demikian. Oke, Pak, 571 orang atau 571.000 penerima bansosnya? 571.393 nik. Angkanya luar biasa besar ya kalau dicocokkan oleh PPATK berdasarkan data para pemain judi online. Tapi kami ingin tahu Pak, ini tadi kan Pak Danang juga menyebut ya bahwa penggunaan rekening ini tidak hanya satu rekening tapi juga beberapa rekening ataupun deposit di e-money seperti yang tadi disebutkan. Jadi modusnya ini sebetulnya dialirkan kemana dan judi online ini seperti apa sih modusnya? Jadi begini, mereka tuh berlayar-layar ya. Jadi yang pertama adalah rekening deposit. Rekening deposit ini adalah rekening yang ditampilkan di situs-situs web mereka ataupun melalui akun-akun grup mereka untuk memberitahukan kepada member untuk deposit ke rekening tersebut. Itu yang pertama. Dan kami lihat bahwa aktivitas di deposit ini sebagian besar, hampir 100% itu berdasarkan dari aktivitas jual beli rekening. Ini yang mungkin jadi permasalahan lain ya, bahwa rekening deposit itu didapat dari masyarakat yang butuh uang, dia membuka rekening lalu dia jual ke para bandar tersebut.
Nah, setelah para pemain mendepositkan uang depositnya di rekening tersebut, maka dia pindahkan ke rekening withdrawal, lalu diputar-putar sampai berlayar-layar, bahkan kami temukan sampai 7 layer. Itu akhirnya ada yang dipindahkan ke luar negeri dan ditukar falas, dipindahkan ke aset kripto dan sebagainya. Itu mekanisme mereka untuk menghilangkan jejak, dari rekening judi online tersebut. Dan kami identifikasi semakin masif jual beli rekening ini akan mempersulit penegak hukum juga untuk melakukan tindakan hukum, tentu saja demikian, Mbak. Oke, baik, kalau gitu saya mau ke Abah pakar telematika. Abah, ini kalau berdasarkan keterangan dari Pak Danang, nampaknya rumit sekali ya mereka mekanisme yang dilakukan untuk menghilangkan jejak. Sebetulnya gimana sih cara kerjanya ketika sudah diblokir oleh Kominfo, tapi kemudian ini masih terus bisa diakses judi online-nya? Kita jangan melihat setiap informasi itu secara tendensius. Ya, kalau saya ngelihatnya gini, dari informasi awal aja dibilang bahwa rekening pemain judi online. Udah salah. Rekening yang terlibat judi online bisa jadi. Karena yang ada rekening yang dimasukkan ke sana belum tentu dia pemainnya. Ya kan? Nah, pemainnya siapa? Orang yang menggunakan perangkat selular. Jadi kalau kita lihat data di sini bukan data valid, yang diberikan oleh Kemensos adalah submitted data. Yang dimiliki oleh PPATK submitted data. Nggak ada yang lebih tinggi nih, harus mesti sama-sama di cross check. Nah, udah di cross check dapat script data ya, ada relasionalnya data. Data tersebut harusnya divalidasi dan diverifikasi. Siapa yang memverifikasi? Harusnya Komdigi. Kok malah dalam kasus ini Komdigi nggak dilibatkan? Kenapa saya bilang perlu dilibatkan? Karena semua orang yang meregister ponsel, dia mendaftarkan ke SMS 4444, ya kan? Nah, berarti sudah aktif, didatakan dari situ. KTP-nya ada, sudah hidup. Kalau datanya sudah aktif, sudah hidup, kemudian nanti kalau dia beraktivitas, yang namanya masuk ke judi online manapun, pasti ada yang namanya OTP, ya, untuk passwordnya. Oke, nah one time password ya. Nah, pada saat OTP itu masuk, berarti terverifikasi bahwa data tersebut memang aktif. Nomor itu aktif dan kemudian dari data SMS 44 ini ketahuan nomor KTP-nya dan nomor ponselnya. Setelah itu masuk baru terscreen, dia terscreening. Nah, udah terscreening dapatlah benar-benar si pemainnya. Setelah kita dapat pemain yang beneran, harusnya mulai fokus ke sana. Jangan hanya ngelihat nomor rekeningnya. Gitu loh. Kalau kita ngelihat hanya sekarang nomor rekeningnya, dari sini dilarikan kemana, rekening ini kan baru benda mati, yang isinya yang satu data berupa uang, data berupa nomor. Nah, ada orangnya, ada manusianya, dan manusia di sini, nah dia pelakunya adalah pengguna ponsel. Nah, harusnya dia yang mulai dideteksi, lokasinya dia di mana, kapan terakhir dia mengaktifasi, kapan terakhir dia main. Ya, secara transaksional, kemudian kita nanti juga bisa lihat jalur aktivitasnya, di lokasi mana dia, nah dari situ kemana dia sering berinteraksi, baru akan tertelusuri. Tapi kalau kita hanya fokus kepada data di sini, sementara Komdigi tidak dilibatkan, mau mencari tahu bagaimana dia kemudian mau masukkan ke layer 2, 3, 4-nya, mau dia putar ke dunia manapun, dunia lapis ke-7, bahkan langit ke-12, ujung-ujungnya si manusia butuh uangnya, akhirnya kertasnya, uang kertasnya, untuk dia beli air minum. Untuk dia beliin apa, untuk dibeliin kacamata, baju, dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat balik jadi uang, ke dia lagi. Nah, nomor ini ya pasti nomor-nomor dia lagi ya, akhirnya masuk dari bank lagi. Kelihatan lagi, jadi nggak usah dipikirin dia muternya kemana, tinggal ditungguin aja manusia satu. Mau dia libatkan ke beberapa orang, dia ini yang akhirnya akan mendapatkan benefitnya dari uang tersebut, karena dia pemainnya. Kalau dia melibatkan banyak orang, orangnya akan bertanya-tanya, temannya, keluarganya, apa dari mana, uangnya dari mana, dia akan tanya kan. Tetapi kalau dia sekarang bermain sendiri, dia juga akan kerepotan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dia libatkan semuanya pihak-pihak kemanapun, mungkin bisa temannya kemana-mana, tapi akhirnya baliknya ke dia. Nah, di-screen ke sini apa tidak? Kalau tidak di-screen sampai ke sini, yang dalam arti tadi penggunaan validated dan verified, maka kita akan kerepotan mau cari, oh bedanya berapa? Kalau ini 8 lapis, yang ini 4 lapis, nggak ada bedanya. Ujung-ujungnya manusianya biarin aja mau 17.000 lapis pun dia kemana-mana kan datanya, ujungnya sekarang sampai ke dia lagi kapan nih? Kayak bumerang aja dia lempar kembalinya dari situ. Kalau kita screen ke sana, baru akhirnya kita bisa tahu ya paling intinya berapa banyak pemainnya yang sudah terverified lagi dari tadi 2 submitted data. Kemudian baru kita fokus ke sana.
Ya, kalau saya nggak bisa bilang, saya bilang kemudian oh ini rumit apa tidak, wong kita belum pegang datanya. Saya nggak pernah mau tendensius menyatakan bahwa ini masalah gitu ya. Harus kita pegang datanya dulu, tetapi kemudian kalau kita mengolah data 571.000 itu, sebagai 571 rekening sama aja 571 KTP, capek. Tapi kalau kita udah screen dengan validate verified, nah kita bisa fokus. Ya, nah atau orang-orang ini akhirnya ada pulaunya, orang-orang ini ada kotanya. Nah dari sana baru fokusnya polisi masing-masing yang berkaitan di sana, mereka yang mengurus masing-masing area. Oke, itu dari Abah. Tapi kita mau lihat ini dari kacamata Mas Septa selaku sosiolog, apa sih yang membuat justru masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah, yang banyak terjerat judi online, apalagi ini datanya sekitar lebih dari 500.000 penerima bansos ternyata juga bermain judi online. Apa sih alasannya? Ya, sebetulnya masalahnya sangat kompleks, tapi bisa disederhanakan sebetulnya. Pertama tentu kita berada di era yang cara kita berinteraksi berubah drastis, ada perubahan struktural. Ya. Di satu sisi sebetulnya kalau kita lihat ada permasalahan. Kalau dalam sosiologi itu kita sebut dengan habitus ya. Habitus itu kondisi struktural yang membatasi orang ya, di mana institusi formal itu tidak lagi sepenuhnya bisa tempat orang bergantung. Misalnya ya, apakah saya sekolah dengan rajin otomatis atau ada jaminan saya akan dapat pekerjaan yang baik misalnya. Nah, dengan kondisi kehidupan yang semakin random ini, orang itu semakin tidak jelas mau menggantungkan harapan kemana. Di samping memang sehari-hari mereka juga berhadapan dengan kenyataan hidup yang semakin sulit. Maka kondisi ini sebetulnya sangat memungkinkan orang terjebak dalam false hope ya, harapan palsu sebetulnya. Jadi ketika ada iming-iming ya akan dapat sekian dengan dapat sekian, bisa jadi misalnya modusnya ada 1-2 orang yang sukses dapat duit dari judol ini. Nah ini cerita ini yang kemudian dilebih-lebihkan. Yang untung 1 tapi yang rugi ada ribuan misalnya. Tapi cerita ini diterima sebagai kebenaran ya karena orang tergiur dengan jumlah yang besar. Nah di sisi lain juga masyarakat kita hari ini itu kan sebetulnya ada yang disebut dengan conspicuous consumption. Jadi konsumsi itu bukan soal kebutuhan, tapi ada identitas sosial. Nah ini dilipat ya oleh media sosial segala macam, sehingga orang hari ini di sisi lain hidup susah, tapi di sisi lain juga obsesinya tuh semakin tinggi. Nah ini yang membuat orang itu semakin tergoda untuk menempuh jalan-jalan pintas ini, jalan instan, jalan gitu instan. Ya. Walaupun pada akhirnya terjebak tadi, ketipu tadi. Oke, ya, baik. Gitu, Mbak. Tentu juga kita ingin membahas lebih dalam ya, apa sebetulnya tantangan utama dalam memutus rantai judi online di Indonesia. Tapi kita kupas tuntas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami akan hadirkan satu informasi ini. Pemirsa, Ditres Cyber Polda Bali menangkap 6 pelaku sindikat pengumpul data pribadi yang dikirim ke Kamboja untuk digunakan judi online. Pelaku membujuk korban membuka rekening bank dengan imbalan Rp500.000. Inilah 6 tersangka pelaku sindikat pengumpul data pribadi di Bali yang terafiliasi dengan sindikat judi online di Kamboja. Kasus ini terungkap setelah 3 orang korban melapor ke polisi karena didatangi pihak bank atas dugaan transaksi mencurigakan di rekening atas nama mereka. Dalam modusnya, para pelaku membujuk korban membuka rekening bank menggunakan data pribadi korban. Korban diiming-imingi imbalan uang sebesar Rp500.000 dan diyakinkan tidak mendapat masalah. Handphone yang telah terisi data dan rekening korban lalu dikirim para tersangka ke S, otak sindikat yang masih buron untuk digunakan jaringan judi online di Kamboja. Sindikat yang beroperasi sejak September 2024 ini telah berhasil mengumpulkan data pribadi hingga ratusan korban. Setiap satu rekening, para tersangka mendapatkan upah sebesar Rp500.000 hingga Rp1 juta. Kita lanjutkan diskusi kita, kebetulan ada narasumber yang sudah juga bergabung malam hari ini. Ada Pak Ogroseno, Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno, Wakapolri 2013-2014. Selamat malam Pak Ogroseno. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke,
Baik Pak Agroseno, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas mengenai data yang juga disampaikan oleh PPATK tentunya mengenai adanya proyeksi perputaran uang judi online tahun ini yang meningkat 3 kali lipat Pak Agroseno. Dan ini juga ada data yang disampaikan juga bahwa lebih dari 500.000 penerima bansos ini diduga juga bermain judi online. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Agroseno, apa sih yang membuat permasalahan judi online ini nggak selesai-selesai Pak di Indonesia? Ya, penanganan judi online ini masih sama nggak dengan penanganan judi tahun 90-an? Beda. Ya, kalau penanganan tahun 90-an itu saya mengalami juga waktu masih Kapolsek Kasatserse, kita beli kaset. Kemudian dititipkan petugas Telkom, direkam nomor teleponnya, karena judi itu kan di satu lokasi misalnya. Itu berkaset-kaset dikumpulkan. Jadi polanya harus berubah. Kalau dulu penanganan judi oleh unit judi susila di tiap-tiap Polda juga ada, di Polres juga ada. Nah, sekarang dengan perkembangan IT ini, kalau saya lihat dengan berita-berita di media sosial itu, korbannya sudah cukup banyak. Jadi seharusnya ini masuk transnational crime, kejahatan transnasional, sehingga ya kejadian di Kementerian Komdigi ya. Bagi saya Komdigi ini penegakan hukumnya tidak ada. Buat apa disiapkan operator banyak untuk memonitor situs-situs judi di situ, dan faktanya juga akhirnya terlibat di situ kan petugas dari Komdigi sendiri di situ, ya kan? Jadi menurut saya sebaiknya penanganan masalah judi online ini sudah terstruktur, sistematis dan masif itu ditangani oleh bagian transnational crime di Barreskrim. Tidak lagi harus diserahkan kepada Polda ataupun kepada Polres-Polres dan sebagainya. Ini sudah perkembangan teknologi. Kejahatan terhadap berkaitan dengan judi ini bukan lagi masalah tahun 90, sudah tahun 2025 atau mungkin loncatnya lebih jauh lagi seperti itu. Nah, jadi menurut saya tahun 2006 saya berkunjung ke kepolisian Korea yang bertugas menangani masalah di cyber ya gitu. Jadi ke depan nanti sebetulnya tidak dibutuhkan Interpol untuk menangani masalah, bukan tidak dibutuhkan dihilangkan, tidak. Komunikasi model Interpol tidak dibutuhkan penanganan kejahatan yang menggunakan IT. Mereka butuh kontak person. Misalnya di Indonesia harus ada kontak person polisi di Kamboja siapa, sehingga kalau ada kejahatan yang berkaitan dengan judi yang online berkaitan Kamboja, ini polisi Indonesia langsung berangkat. Tapi kontak person dengan polisi di Kamboja, mereka ya pakai paspor biasa saja, karena mereka butuh kecepatan waktu seperti itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan penanganan judi online nanti menjadi penanganan yang sangat serius, super serius, ditangani khusus oleh detasemen atau unit khusus atau satuan tugas khusus di kejahatan transnasional. Sudah lintas bangsa seperti itu. Sudah lintas bangsa dan harusnya masuk transnational crime. Ya. Tapi ada nggak menurut Anda indikasi adanya pembiaran begitu ataupun pelindung dari oknum tertentu dalam kasus judi online? Ya, saya melihat dengan perkembangan teknologi sekarang, itu di suatu lembaga negara atau kementerian itu ya, bagian R&D ya, Research and Development atau Litbang lah, itu harusnya dikembangkan secara optimal. Itulah yang memberikan saran. Jadi hal-hal yang masih berbau konvensional ini tugas-tugas yang lama, kecuali yang patroli misalnya pengawalan dan sebagainya, itu kan masih menggunakan manusia yang seperti yang dulu seperti itu, karena polisi itu tidak bisa digantikan alat. Jadi polisi tetap oleh manusia seperti itu. Jadi mudah-mudahan R&D dengan perkembangan teknologi, perkembangan kejahatan ini bisa berperan maksimal, tidak hanya mengurusi misalnya standar senjata, standar perlengkapan lain tidak perlu. Jadi standar bagaimana menghadapi kejahatan yang selalu berkembang ini juga mungkin perlu
dievaluasi di bagian Litbang Polri yang ada kalau di Polri itu aja. Oke, perlu ada evaluasi khususnya di Litbang Polri. Saya mau ke Abah kalau begitu. Abah, kita bicara soal memutus ya server-server dari judi online ini. Tantangannya sampai saat ini tuh apa sehingga nampaknya masih terus menghambat dan jadi kesulitan untuk memutus server-server judi online? Dua hal, mampunya mampu, mau nggak? Karena saya pikir begini, ya kita bicara soal digital, ketemu angka 570.000, itu kalau kita angka sebagai kita jejer, panjang, ribet. Tapi kalau kita bilangnya adalah pekerjaan digital, itu bukan pekerjaan berhari-hari. Ya, aplikasi yang melakukan screening. Nah, semua kegiatan tersebut bukan berarti ke 571.000 server kan. Servernya pelayanannya hanya sedikit itu saja. Ya, yang tadi saya bilang kalau Komdigi-nya mau dilibatkan, mudah kita untuk mengerucutkan hal ini. Akhirnya kelihatan berapa URL ya, berapa area, berapa server saja yang kemudian menjadi fokus akses dari berbagai banyaknya nomor. Dan kemudian saat mereka melakukan broadcast, nomor-nomor ini kan kayaknya kan disebar nih di proxy kemana-mana. Ujung-ujungnya kan ada, sekali lagi yang saya bilang, sisi OTP tersebut, one time password. One time servernya juga nggak dari banyak tempat, jadi hanya dari suatu titik yang meladeni sebetulnya servernya di sini banyak. Jadi kelihatan akhirnya cuma satu aja yang untuk mengirim OTP-nya. Nah, tinggal dicelacak. Kalau mau, Komdigi-nya mau nggak lagi tinggal melacak di sini, satu OTP di sini, mengirimnya ke beberapa nomor mana. Ya. Jadi dan nggak perlu siapa manual, nggak periksanya nggak manual. Gitu loh, tinggal sekarang kembali selalu saya bilang dari dulu Komdigi, zamannya dari mulai Kominfo juga gitu. Dan mereka yang melindungi sekarang kan layanan judi online. Pernah kita bahas juga ya, masih di TV One juga gitu loh. Nah, kalau di sini sekarang ada suatu kemauan dan kemudian tahu langkahnya seperti itu, bisa. Yang dia kontak orang-orang yang benar mau memberantas, ya harusnya bisa. Tetapi kalau yang dia kontak orang-orang yang nggak mau memberantas, bahkan memberikan keuntungan kepada oknum-oknum, ya otomatis hal yang kayaknya mudah di sini dia bilang, wah ini kayaknya aja mudah padahal sulit loh. Ini sebetulnya kayaknya sulit padahal mudah. Mau nggak berpikirnya gitu? Kalau bilangnya kayaknya mudah tetapi sulit, akhirnya nggak ada yang mau mengerjakan. Tetapi kalau kita bilang kayaknya sulit tapi mungkin mudah, nah kita laksanakan dari visinya bahwa ini mudah. Bicaranya dibantu sama digital. Dan AI kita bisa melakukan dari sini apa? Ya dia yang melakukan analisa bukan manusia. Kalau manusia berpikirnya kan rancu ya. Tapi kalau AI mau beberapa titik pun kemudian analisanya itu bisa ketahuan. Bukan AI dalam arti untuk interaksi, AI ini bukan yang kayak ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya, tetapi bagaimana dia mensinergikan data-data yang kelihatan berbeda-beda ini menjadi satu alur data yang bisa tertelusuri. Oke, baik. Kita mau menuju ke Pak Danang kalau begitu. Pak Danang, dari PPATK merespon mengenai apa yang disampaikan oleh Abah tentunya. Dan kami juga penasaran ya, ini kan tadi juga sudah disinggung soal rekening gitu. Ini kemudian bagaimana banyak rekening lama, kemudian yang nggak aktif ini tiba-tiba saja dipakai untuk transaksi ilegal. Data yang dimiliki oleh PPATK sejauh ini seperti apa sih Pak Danang? Jadi begini, sebelumnya saya luruskan dulu ya. Yang dimaksud dengan berputar sampai layer 2, 3, 4 itu adalah di level bandar. Jadi kami mulai menganalisisnya itu dari rekening deposit. Rekening deposit ini adalah rekening yang menerima deposit dari para pemain. Inilah yang diputar-putar oleh bandar sampai nanti ke luar negeri dengan berbagai macam cara. Nah, yang kami sandingkan dengan data bansos itu adalah para pihak yang 9,7 juta ini yang melakukan deposit ke rekening tersebut, ke rekening ini. Ini kan statis, pemain ini statis. Yang dipakai adalah ya udah rekening itu atau e-wallet itu gitu ya. Jadi ini datanya statis. Yang bergerak, yang kemana-mana itu adalah uang dari bandar. Bagaimana dia menerima deposit lalu dipindahkan ke sebagian ke rekening withdrawal, sebagian untuk pembayaran admin, untuk tadi seperti disampaikan di berita sebelumnya untuk membeli rekening dan sebagainya. Inilah yang kami deteksi. Nah, selain dari jual beli rekening itu memang ada peretasan rekening dan sebagainya, dan sekarang juga di perbankan bisa membuka rekening secara digital. Ini juga bisa secara AI orang lain tapi dengan ID yang berbeda ini bisa membuka rekening dan sebagainya. Ini bagaimana mereka menginfiltrasi sistem keuangan supaya tetap bisa menerima deposit tanpa ketahuan siapa sebenarnya yang
pemilik rekeningnya. Jadi kami follow the money sampai ingin mengetahui siapa sih beneficial owner dari jaringan ini. Demikian. Oke, Pak Danang, tapi bisa juga nggak di rekening bandar itu kemudian dideteksi bahwa ini adalah rekening bandar dan kemudian juga rekening tersebut ini diblokir? Ya, itu kami lakukan, sudah 28.000 rekening lebih kami blokir. Nah, ini kami sampaikan ke penyidik. Nah, ini sudah penanganannya juga sudah berkembang dengan cukup baik, Mbak. Kemarin ada hotel yang disita dan sekarang sudah proses persidangan. Juga ada kemarin berapa 600 miliar dan 300 miliar sudah disita, dilakukan penyidikan dan sebagainya. Oke. Nah, untuk rekening-rekening yang tidak diketahui siapa pemilik sebenarnya, ini kami bekerja sama dengan Barreskrim menggunakan Perma nomor 1 tahun 2013. Uang-uang ini kami sampaikan ke pengadilan agar dapat disita oleh negara karena memang pemilik aslinya sudah tidak ketahuan. Jadi ada berbagai macam cara, Mbak, ya, penyidikan dan Perma 1 tahun 2013. Oke, kalau untuk rekening bandar sendiri bagaimana kemudian cara mendeteksinya? Ya, kami kan follow the money. Nah, untuk sampai ke ultimate beneficial owner itu memang mereka melakukan berbagai macam cara supaya tidak teridentifikasi. Pertama, kami identifikasi mereka menukarkan ke falas sehingga putus. Oke. Lalu yang kedua, mereka menggunakan aset kripto. Jadi tahun 2023 itu belum banyak menggunakan aset kripto, tahun 2024 hampir 28 triliun itu dilarikan keluar ke exchange luar negeri, ke wallet luar negeri, private wallet luar negeri menggunakan aset kripto. Lalu istilahnya modus-modus itu terus berkembang. Dulu sempat menggunakan shell company sehingga kami bisa identifikasi, sekarang sudah jarang digunakan. Depositnya pun juga begitu. Deposit dulu banyak di rekening yang bisa diidentifikasi, sekarang mereka menggunakan QRIS yang lebih panjang rantai untuk kami mengidentifikasi rekening tersebut. Demikian. Oke, apakah juga terdeteksi oleh PPATK mengenai transaksi barang? Minimalnya itu seperti apa? Transaksi, ya, transaksi ini kan transaksi pengguna. Kalau iya, transaksi pengguna ini kan berbeda, Mbak. Pemain dan bandar. Jadi kita harus pisahkan nih. Kalau pemain itu benar-benar yang bermain aja, dia deposit habis itu menang kalah ya udah di situ aja. Yang berputar-putar ini adalah rekening bandar. Dan memang kami identifikasi jaringannya ada dua. Yang di dalam negeri dan di luar negeri ya. Yang di dalam negeri ini kan ada yang bertugas untuk mencari rekening, bertugas mencari QRIS fiktif, bertugas mencari wallet yang bisa, wallet kripto yang bisa dibeli untuk memutar uangnya. Jadi udah ada sistematis sedemikian rupa. Nah, inilah yang bisa dilakukan penyidikan oleh Barreskrim. Salah satunya yang kemarin dilarikan uangnya untuk membangun hotel dan sebagainya itu kan sudah diidentifikasi dan sekarang sedang dalam persidangan gitu ya. Jadi memang berbagai macam cara, ada yang dilarikan untuk membeli aset, untuk membeli obligasi, ini sudah kami identifikasi semua dan sedang dalam proses penanganan di Barreskrim. Saya kira demikian. Oke, saya mau ke Mas Septa kalau begitu. Mas Septa, bagaimana kemudian kita bisa mencegah tentunya para penerima bansos ini untuk tidak terjerat dengan namanya judi online, Mas Septa? Ya, solusinya saya kira kalau penegakan hukum tadi sudah dijelaskan ya. Tapi sebetulnya kita bergantung pada penegakan hukum juga sulit ya kalau itu semata. Karena penjara juga nggak muat kalau semuanya kita pakai pendekatan itu ya. Di sisi lain juga sanksi sosial ini juga susah karena kalau dulu orang judinya di sudut-sudut pasar bisa digerebek gitu kan. Kalau sekarang di kamar orang nggak tahu dia pelaku judi atau tidak. Nah memang sebetulnya yang kalau kita bicara bagaimana mencegahnya dengan situasi ya dunia yang semakin bebas, kalau kita bicara politik ya demokrasi, kalau kita bicara komunikasi, expression itu ya internet. Nah sebetulnya semakin terbuka ruang itu, sebetulnya yang perlu dibekali itu adalah kapasitas sebetulnya, kapasitas orang ya. Nah itu kapasitas orang ini banyak. Pendidikan dan sebagainya, tapi yang paling penting yang menurut saya yang kita itu semakin jarang mengadres itu adalah keluarga sebetulnya.
keluarga itu atau disebut nuclear family itu, keluarga inti, ini sebetulnya memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita. Jadi ketahanan sosial kita itu di situ. Nah, orang tua ini kan sebetulnya kalau kita lihat datanya ini kan juga anak-anak muda kan semakin banyak ini kan. Itu kan juga tidak diberi bekal yang cukup untuk mengenali simptom-simptom dari masalah ini. Ya, nah itu perlu orang tua ini perlu ada pelibatan yang lebih masif ya, secara struktural itu perlu program-program dari pemerintah itu bagaimana orang tua ini mampu mendeteksi dini perilaku-perilaku anak-anak muda yang mengarah ke situ sehingga intervensinya itu bisa sejak dini gitu ya. Nah, karena yang bisa terbuka itu juga orang tua dengan anak kan. Kalau dalam lingkup yang lebih besar dari itu kita biasanya tertutup ya. Nah, jadi saya kira policy-nya selain tadi ya secara struktural harus diadres semua, hukum, kebijakan dari Komdigi, pemblokiran, keuangan tadi, tapi juga secara sosial ini juga harus ada program itu sehingga ini bisa dicegah secara dini. Oke, perlu dan juga penting adanya edukasi dan juga melibatkan orang tua tentunya untuk mendeteksi adanya indikasi jika memang terlibat judi online. Pak Ogroseno, apa sih yang seharusnya dilakukan begitu untuk kemudian menghindari adanya angka judi online ini semakin meningkat tentunya? Ya, kan judi online ini sudah merupakan dari kejahatan. Mungkin masuk kategori serius crime ya, kejahatan serius. Jadi memang saatnya didiagnosa nih, didiagnosa mana yang harus dicari sentralnya yang bisa dimatikan di mana pusatnya. Jadi bagi saya kekuatan di kepolisian tadi dalam penegakan hukum, Komdigi tidak punya hak untuk menyidik 303 judi. Apalagi 303B, apalagi pasal 27 ITE tadi kan kaitan. Di sini harusnya kepolisian ditingkatkan untuk bisa sekali lagi saya katakan mendiagnosa di mana titiknya tadi. Jangan sampai nanti yang dicari malah yang penerima bantuan sosial tadi diproses tapi di pusatnya enggak. Ya. Jadi setelah didiagnosa baru ditindak di situ. Jadi anggap aja membuat OTT judi online. Jadi menebar jala untuk bisa menangkap semuanya seperti itu. Kalau hanya temporari saja, kemudian hanya salah satu titik saja. Jadi bagi saya peran Komdigi tadi adalah bagian strategi kebijakan di pemerintah tingkat pusat. Nah, penegakan hukum diperkuat di Polri tadi. Jangan lagi Komdigi ngawasi, akhirnya seperti ya mohon maaf saya katakan begini. Kalau judi yang konvensional, main judi di satu gedung, di satu rumah, ya kan? Kemudian pasti ada yang jaga di luar nih. Nah, yang jaga di luar untuk menjaga jangan sampai aparat bisa masuk. Yeah. Ya kan? Sekarang sama dengan situs judi online diawasi oleh Komdigi. Yang ngawasi terlibat. Tapi dia tidak bisa menindak. Ya kan sama dengan yang dulu jaga gedung judi dulu di luar ini kan Komdigi seperti itu. Jadi bagi saya ya kepolisian yang menindak, Komdigi bikin strategi di situ kebijakan bagaimana. Mungkin dalam rapat koordinasi silakan ikut ya. Jadi tidak perlu seolah-olah bahwa urusan IT itu Komdigi semuanya, tidak akan mampu lah. Ya kan? Pasalnya KUHP, Komdigi nggak bisa menindak. Apakah Komdigi menggunakan PPNS? PPNS juga tidak bisa menindak judi online di situ. Jadi ini ada semacam strategi yang salah. Seolah-olah kalau sudah dibentuk pengawas dari Komdigi mengawasi situs-situs tadi, kemudian aman dari judi online. Ternyata malah lebih masif di situ karena semuanya terlibat. Ya. Jadi sekali lagi peran Polri dalam penegakan hukum terhadap judi online ini mungkin segera dibenahi dan dikategorikan bahwa judi online ini sudah merupakan transnational crime, kejahatan lintas bangsa, lintas negara, dan saatnya berkoordinasi dengan kepolisian di negara Asia Tenggara dulu, Asia dan seluruh dunia untuk bisa memberantas ini. Dan tidak sulit lah. Di seluruh Asia Tenggara mungkin pusatnya Kamboja. Atau beberapa negara lagi tertentu, tapi tidak seluruh negara dunia ini pasti ada sentralnya judi online, karena polisi di beberapa negara juga pasti aktif mengawasi hal seperti ini. Nah, inilah yang harus dikembangkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia ke depan terhadap penindakan atau pemberantasan masalah kejahatan judi online ini. Oke, tadi Pak Ogroseno menyinggung soal sinergitas yang harusnya dilakukan antara pihak kepolisian dan juga Komdigi begitu. Tapi tadi juga sudah disinggung oleh PPATK soal
follow the money. Apakah mengenai dari sisi kepolisian juga menerapkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak TK, follow the money, sistemnya seperti apa? Ditahan nanti ya Pak Ogorosena, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen ini. Kita singkat saja pertanyaan menggantung saya untuk Pak Ogorosena tadi. Pak, ini bicara soal sinergitas, PPATK menyebut bahwa ada yang namanya mekanisme follow the money. Kalau dari sisi kepolisian juga ada nggak seperti itu? Sistem dan juga mekanismenya seperti apa? Ya, karena itu sudah saya katakan kan serius crime ya, kejahatan serius. Jadi sinergitas antara kepolisian, kemudian dengan pihak PPATK, dengan pihak Komdigi, itu harus dibangun sangat ketat seperti itu. Jangan sampai hanya menunggu proses birokrasi, nulis surat dan sebagainya. Kalau perlu bayi pun sudah bisa ditempuh seperti itu. Sehingga saya katakan penanganan yang sekarang terjadi dengan personel dari Komdigi ya, misalnya gitu. Nah, apakah itu korbannya hanya di wilayah Jakarta Raya, Polda Metro saja? Ini seluruh Indonesia korbannya banyak di sini. Makanya saya katakan penanganan dengan kasus judi online ini cukup ditangani oleh di Barreskrim Polri di unit atau satuan transnasional crime di situ, sehingga ini bisa terungkap semuanya seperti itu. Oke, baik Abah, silahkan. Ini nampaknya sudah tidak sabar ini untuk menanggapi. Banget nggak sabar, karena di sini sekarang langsung terungkap bahwa dibilang dari PPATK selalu bilangnya nomor rekening ada pemain judi online-nya. Padahal bukan, saya bilang harusnya lihatnya ini sebagai yang terlibat, jadi pemainnya lebih banyak. Ya, yang Komdigi nggak dilibatkan, padahal data realnya ada di sana yang saya bilang data validate sama verified, nggak dilibatkan. Sekarang PPATK ngomong, wah sudah menangkap bandar, sudah follow the money, dan kelihatan udah 27.000, 28.000 gitu kan, bandar itu tutup. Berhasil nggak? Iya berhasil, menolong bandar yang nggak ketutup. Kenapa dia berhasil untuk nutupin bandar-bandar yang cerek, sementara bandar-bandar yang gede nggak ketutup? Kenapa? Bandar cerek ini ditutup, sementara ini ada orang ketagihan. Kebukti ada 571 orang masih bertransaksi. Kan transaksi sama siapa? Sama yang bandar-bandar yang masih hidup. Orang saat udah keranjingan sama judi, udah kecanduan, otomatis akan pengen judi lagi, merasakan duitnya gampang dari sana. Ya kan, sekarang berarti yang berhasil dilindungi adalah si oknum-oknum bandar yang masih kebuka, berhasil. Keren PPATK berhasil melindungi bandar-bandar yang masih aktif. Nah, kemudian tinggal sekarang Komdiginya jangan main tebang pilih ya, tapi benar-benar secara merata, secara digital mungkin itu dilakukan. Kalau mau serius, mampunya ada, tinggal mau apa enggak, itu aja sih. Oke, Pak Danang silahkan direspon. Ini katanya yang berhasil kemudian ditutup adalah bandar-bandar kecil, yang aktif nih sekarang masih banyak bandar-bandarnya. Memang dari rekening itu kan tiap hari tumbuh saja. Tiap hari bisa ribuan rekening yang dibeli untuk deposit judi online. Mereka untuk deposit itu rekeningnya umurnya mungkin 1 bulan, ganti rekening lagi 1 bulan, berganti rekening lagi. Sehingga ini cepat-cepatan, dan kami tidak berhenti di sini. Kami sudah membekukan rekening itu kurang lebih 25.000 rekening dengan total nilai saldo 1 triliun rupiah. Nah, ini kasusnya secara bertahap kami sampaikan ke Polri, beberapa sudah ditangani, dan ini memang perlu sinergitas, dan saya yakin pemerintah ini serius. Pemerintah serius memberantas judi online karena memang ini masuk dalam asta-cita Bapak Presiden Prabowo. Saya kira demikian. Oke, baik. Terakhir kami berikan kesempatan untuk Mas Septa. Mas Septa, apa sih sebetulnya dampak sosial terhadap masyarakat menengah ke bawah yang juga ikut atau terlibat dalam judi online ini? Dampak sosialnya apa? Ya, dampak sosialnya itu sebetulnya sangat banyak ya. Kalau kita mungkin sehari-hari kita sudah mendengar sebetulnya tetangga, keluarga yang terlibat dalam hal ini. Jadi untuk mengikuti hasrat spekulatifnya itu, sebetulnya orang kemudian melakukan apa saja untuk itu, dengan menipu, ya, dengan meminjam uang. Karena ada iming-iming tadi, hasrat yang rasa-rasanya kalau sekali lagi saya main menang nih, sekali lagi menang nih, jadi pinjam duit orang segala macam itu terjadi. Nah, jadi artinya apa? Ini multiplier efeknya luar biasa, ya, konflik, ya, bisa kemudian kita tidak sadari ini juga bisa membuahkan crime-crime yang lain-lain, ya, kejahatan-kejahatan yang lain ini juga semakin masif terjadi di dalam masyarakat kita, jual hal-hal yang ya bersifatnya sikap-sikap manipulatif, ya, itu semakin terjadi. Dan kemudian juga yang kita sayangkan ini kan sebetulnya pada akhirnya nanti ada normalisasi, ya,
Ini dianggap sebagai kebiasaan baru yang kemudian orang semakin mentolerir. Nah, semakin ditolerir ini sehingga sanksi sosialnya pun juga semakin kecil ya. Orang merasa tidak ada beban sosial lagi untuk main itu ya. Orang nongkrong di warung, kerjanya apa? Ya main itu, chip apa segala macam, dan itu tidak ada merasa bersalah gitu ya. Nah, ini perlu dilihat secara lebih serius begitu, Pak. Oke, baik. Tentu kita tidak ingin itu terjadi dan mudah-mudahan apa yang dikatakan sebagai solusi untuk bisa mengatasi masalah judi online ini, soal sinergitas, bisa segera terwujud. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak di Apa Kabar Indonesia Malam. Selanjutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda menuju ke gedung Kejaksaan Agung. Ada konferensi pers mengenai korupsi minyak mentah. Kami ajak Anda langsung menuju ke gedung Kejaksaan Agung. Kami sebagai bentuk dukungan yang sangat berharga bagi institusi Adiaksa. Rekan-rekan media, pada malam hari ini Direktur Penyidikan akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Rekan-rekan media, sebelum Direktur Penyidikan menyampaikan rilisnya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bahwa yang pertama, penyidik pada jajaran Jampitsus dalam perkara ini sesungguhnya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan setidaknya terhadap 273 saksi dan ada 16 ahli dari berbagai latar belakang keahliannya. Dan beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita ketahui, 9 orang sudah ditetapkan tersangka dan saat ini berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan, dan kita harapkan dalam waktu dekat akan bisa dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Dalam perkembangannya, dalam pemeriksaan terhadap 273 saksi, bahwa penyidik menemukan fakta-fakta terkait dengan adanya keterlibatan berbagai pihak lain. Oleh karenanya, penyidik tentu setelah melakukan pendalaman, maka dilakukanlah pengembangan penyidikan, dan penyidik beberapa waktu telah melakukan ekspos terhadap perkara ini. Bagaimana nanti hasilnya, Direktur Penyidikan akan menyampaikan kepada kita semua. Oleh karenanya, rekan-rekan media, mari kita simak bersama hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan ini. Kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum beserta jajaran, para Kasubdit, terutama yang saya hormati teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir meliput konferensi yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Untuk itu, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan
kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Adapun ke-9 tersangka tersebut dapat saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, tersangka AN selaku Vice President Suplai dan Distribusi Kantor Pusat PT Pertamina tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Yang kedua, tersangka HB selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina pada tahun 2014. Yang ketiga, tersangka TN selaku VP Integrated Supply Chain tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kemudian tersangka DS selaku VP Crude and Product Trading ISC Kantor Pusat PT Pertamina Persero yang menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan 2020. Yang kelima, tersangka AS selaku Direktur Gas Petrochemical and New Business PT Pertamina International Shipping. Kemudian yang keenam, tersangka HW selaku mantan SVP Integrated Supply Chain tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, tersangka MH selaku Business Development Manager PT Trafigura yang menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Kedelapan, tersangka IP selaku Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi. Kesembilan, tersangka MRC selaku Beneficial Owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Untuk para pejabat di PT Pertamina, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, karena yang bersangkutan beberapa kali menjabat di tempat yang berbeda, maka tidak saya sebutkan jabatannya satu persatu. Bahwa masing-masing tersangka tersebut telah melakukan berbagai penyimpangan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan tata kelola minyak yang mengakibatkan kerugian negara maupun kerugian perekonomian negara. Adapun penyimpangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. 2. Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. 3. Penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. 4. Penyimpangan dalam pengadaan sewa kapal. 5. Penyimpangan dalam pengadaan sewa terminal BBM PT OTM. 6. Penyimpangan dalam proses pemberian kompensasi produk Pertalite.
Ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual dengan harga di bawah harga dasar. Adapun peran masing-masing tersangka dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara dapat disampaikan sebagai berikut. Tersangka AN memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan. Bersama dengan tersangka HB melakukan proses penunjukan langsung kerjasama sewa TBB Merak secara melawan hukum. Melakukan negosiasi harga sewa dengan mengakomodir nilai sewa yang mahal, yaitu sebesar 6,5 USD per kiloliter dengan menghilangkan skema pembelian aset PT UTM. Selanjutnya, melakukan proses penjualan solar di bawah harga dasar secara melawan hukum kepada pihak BUMN dan pihak swasta. Dan yang terakhir, yang bersangkutan berperan dalam penyusunan formula kompensasi yang tinggi untuk produk Pertalite secara melawan hukum. Tersangka HB bersama dengan tersangka AN mengakomodir penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerjasama TBB Merak secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan. Kemudian melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak dan harga yang tinggi dalam kontrak atau perjanjian. 3. Tersangka TN melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang demut atau supplier yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta lelang karena yang bersangkutan dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar. Kemudian menyetujui demut atau supplier tersebut sebagai pemenang lelang meskipun praktek pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan, yaitu volume basit yang dicantumkan dalam lelang impor minyak mentah dan perlakuan istimewa kepada supplier tersebut. Untuk tersangka DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan ekspor penjualan minyak mentah bagian negara dan anak perusahaan hulu minyak Pertamina tahun 2021 dengan alasan terjadi ekses terhadap MMKBN dan anak perusahaan hulu Pertamina tersebut, padahal yang seharusnya minyak mentah tersebut masih dapat diserap oleh kilang dan tidak ekses, yang harusnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Kemudian di waktu yang sama, DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka JF melakukan impor minyak mentah dengan jenis yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal. Maksudnya minyak mentah yang kualitas sama dengan harga minyak mentah di dalam negeri, tetapi harga impor ini, minyak mentah yang diimpor dengan kualitas yang sama ini harganya lebih tinggi. Untuk tersangka AS bersama-sama dengan tersangka SDS dan tersangka DW bersepakat menambah dan menaikkan nilai sewa kapal sebesar 13%
dari nilai sewa kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia dengan maksud agar harga pengadaan sewa kapal bisa di-up menjadi 5 juta US dollar Amerika yang seharusnya berdasarkan harga publikasi atau harga APS hanya sebesar 3.765.712 US dollar Amerika. Selanjutnya AS bersama-sama dengan tersangka DW dan tersangka AP mengkoordinasikan agar kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara dimenangkan dalam proses pengadaan tender time charter di PT Pertamina International Shipping dengan cara mencantumkan syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh kapal Suezmax milik PT Jenggala Maritim Nusantara. Kemudian tersangka HW melakukan kesepakatan dengan tersangka MH dan tersangka EC untuk melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Padahal seharusnya pengadaan tersebut dilakukan melalui proses lelang khusus di mana semua mitra atau demut diundang untuk mengikuti tender atau lelang. Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut Pertamina yang seharusnya tidak dapat mengikuti pengadaan atau lelang. Kemudian HW menyetujui dan menandatangani kontrak penjualan solar kepada pihak swasta yang diketahui bahwa harga dalam kontrak tersebut di bawah harga dasar. Yang ketujuh, tersangka MH bersama-sama dengan tersangka HW dan EC bersepakat memenangkan kepada Trafigura Asia Trading dengan penunjukan langsung secara melawan hukum dalam pengadaan produk gasolin untuk semester pertama tahun 2021 yang mana diketahui bahwa Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau demut di PT Pertamina Patraniaga yang seharusnya tidak dapat mengikuti atau tidak dapat diikut sertakan sebagai peserta lelang atau pengadaan. Kedelapan, tersangka IP bersama-sama dengan tersangka AP dengan sepengetahuan tersangka AS melakukan pengangkutan minyak mentah S-Krafos secara koloding menggunakan kapal Olimpik Luna dari Afrika ke Indonesia sehingga pengadaan bisa dilakukan secara penunjukan langsung dan juga mengondisikan harga penawaran agar sesuai dengan markup harga yang sudah disepakati bersama antara tersangka AS, tersangka SDS, dan tersangka DW. Sehingga dari selisih harga tersebut mengakibatkan kemahalan harga sebesar 15% dari nilai publikasi atau nilai HPS dan tersangka DW mendapatkan keuntungan sebesar 3% dari nilai selisih tersebut. Kemudian yang terakhir, tersangka MRC melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan tersangka HB, tersangka AN, dan tersangka GRJ secara melawan hukum untuk menyepakati kerjasama penyewaan terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina. Baik pemirsa, menyoal kembali kasus ijazah dari Joko Widodo, kira-kira bagaimana kemudian hasil dari gelar perkara khusus yang sudah dilangsungkan kemarin di Barreskrim Polri. Malam hari ini kita akan membahas bersama dengan Mas Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat malam Mas Aristo. Terima kasih hadir kembali untuk membahas ijazah Joko Widodo. Langsung saja Mas, perkiraannya hasil gelar perkara khusus kemarin yang sampai 2 sesi seperti apa Mas Aristo? Jadi
saya rasa nggak akan banyak berubah ya gelar perkara ini ya. Karena gini, theoretically gelar perkara khusus ini kan diadakan untuk merespon aduan. Ya. Untuk merespon aduan, mendengar apabila ada komplain, misalnya ada bukti baru, mudah-mudahan bisa merubah pandangan dari para penyelidik. Karena penyelidiknya sebelumnya di Barreskrim ini kan sudah mengambil kesimpulan bahwa ijazah Pak Jokowi ini identik. Ya. Kata lainnya asli lah karena disertai dengan bukti-bukti yang lain, bukti masuk UGM, KKN, saksi-saksi teman sekolah, statement dari UGM. Nah, ketika ada komplain, ya, memang dalam peraturan Kapolri itu diperbolehkan. Nah, apa tadi tujuan teoritisnya adalah mendengar, siapa tahu bisa berubah. Tapi kalau saya lihat realitasnya ini lebih kepada untuk defending aja, mempertahankan keputusannya. Jadi bukan untuk mendengar, tapi supaya orang lain mendengarkan keputusannya, sehingga keputusan gelar perkara itu, keputusan untuk menghentikan penyelidikan dari ijazah palsu itu, kekuatan legitimasinya bertambah. Kenapa? Karena saya sudah dengar juga loh pihak yang lain, ternyata ya tidak ada yang baru. Misalnya, ini saya bayangkan ternyata yang diperiksa itu dia data sekunder atau tersier karena data digital. Kita lab 4, kita periksa itu ijazahnya ijazah yang asli, analog. Nah, itu kan selalu digaungkan kan soal analog dan digital. Nah, dengan struktur begitu saya pikir nggak akan banyak berubah ya. Nggak akan banyak berubah. Nah, kita harus ingat nih, karena di Barreskrim dan di Polda ini memiliki karakteristik yang berbeda kasusnya, walaupun muaranya adalah ijazah. Di Barreskrim ini attackernya atau penyerangnya adalah Pak Roy Suryo CS. Sedangkan di Polda Metro, attackernya atau penyerangnya ini adalah Pak Jokowi. Nah, ini kan sedang balapan nih, siapa yang KO duluan. Oke, baik, menarik nih Mas Aristo, tapi sayang sekali karena durasi yang sangat terbatas ya Mas Aristo. Tadi kita sambil mendengarkan konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung, tapi paling tidak kita sudah mengerti yang dijelaskan oleh Mas Aristo tidak akan jauh berbeda lah dengan yang sebelumnya ya Mas Aristo. Dugaan saya ya, analisa saya seperti itu ya. Kita tunggulah nanti bagaimana kemudian yang bergulir, apakah juga akan ada konferensi pers resmi yang disampaikan Barreskrim Polri. Mas Aristo, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam, dan perbincangan tadi pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, sampailah kita pada akhir kebersamaan di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Kenana. Dan saya Vena Kintan. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Adil dan juga Aditya Nugroho yang akan membahas pemilu dipisah MK salah. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.